Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di QID Media. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan sebentar untuk melakukan percobaan pengambilan gambar dengan action cam dan setting mikrofon. Kenapa begitu? Karena di beberapa kesempatan saya menggunakan mikrofon yang bisa saya katakan relatif mahal ya, seperti menggunakan Rode lavalier, kemudian menggunakan lavalier mic dari Saramonic. Itu hasilnya kurang bagus ya teman-teman, meskipun sudah saya kasih dead cat, kemudian sudah saya letakkan di tempat yang tidak terlalu terkena angin, tetapi pada saat dipakai melaju di kecepatan tertentu itu suaranya menjadi pecah dan terlalu banyak angin yang masuk. Nah, ini tadi saya habis antar anak saya sekolah, sekalian saya melakukan uji coba lah ya, dengan menggunakan action cam dan menggunakan mic yang murah saja, 26.500. Kemarin saya coba di rumah, lumayan oke ya. Cuman sekarang kita melakukan percobaan dengan berjalan ya, dengan melaju di atas kendaraan. Nah, so far saya tidak. Nah, ini kalau ini tadi helmnya saya tutup full ya teman-teman, kalau tadi masih terbuka. Karena kemarin pada saat ditutup, suara saya itu terdengar seperti dibungkam begitu ya. Saya juga menggunakan balaklava sehingga suaranya seperti terbungkam begitu. Cuman menjadi aneh seperti orang yang sedang pilek gitu teman-teman. Saya menggunakan Honda Beat setelah mengantarkan anak saya ke sekolah. Saya sempetin untuk mengambil gambar ini ya teman-teman. Jadi harapannya saya bisa mendapatkan kecepatan yang kemarin cukup mengganggu. Yang kemarin cukup mengganggu waktu saya melakukan perjalanan ke Ciletuh. Cukup indah ya teman-teman, dan menarik apabila kita motoran ke sini menghabiskan waktu. Kalau dari segi kualitas gambar sebenarnya tidak ada masalah teman-teman, sudah cukup lah action cam ini untuk kita jadikan alat yang kita gunakan ya. Tapi di mikrofon yang saya memang agak PR ya teman-teman, karena saya banyak sekali bukan bereksperimen tetapi mencari formulasi terbaik ya untuk audionya, karena saya membeli beberapa adapter Type-C ke mikrofon tidak bisa digunakan dan tidak bisa terdetek oleh action cam-nya. Nah, nanti kalau setelah saya mengetahui hasil audionya saya baru bisa komen ya teman-teman. Cuman saya belajar dari teman-teman motovlogger lainnya, biasanya mikrofon mahal itu lebih sensitif sehingga mudah pecah suaranya. Tapi bukan berarti saya menyepelekan mikrofon murah teman-teman. Cuman di common sense kita pasti harapannya mikrofon yang lebih mahal, ekspektasinya adalah kualitasnya jauh lebih baik. Nah, cuman kemarin saya sempat mencari beberapa mikrofon merek Inbex ya, yang sepertinya secara ukuran mic itu lebih besar, harapannya lebih tahan angin apabila kita melaju di kecepatan yang relatif tinggi. Nah, kali ini kita sengaja pakai Honda Beat dulu karena supaya bisa dapat kecepatan yang lebih melaju dan mendapatkan angin untuk mengganggu mikrofonnya. Jadi kita bisa tahu dan dapat hasil tentang mikrofon ini sebetulnya kualitasnya seperti apa. Jadi di mikrofon saya juga sudah saya berikan dead cat ya teman-teman. Dead cat dari merek Boya kalau nggak salah ya, saya berikan. Jadi seharusnya angin kalaupun menerpa itu tidak terlalu kencang. Nah, saya ada kecurigaan apakah karena helm saya ini dari sisi bawah masih ada
Di sisi chin guardnya ini teman-teman tidak menutup sempurna gitu ya, karena saya hanya menggunakan yang ukuran sedang, tidak menggunakan yang ukuran full. Nah, nanti kita juga akan tes, atau nanti setelah selesai pengambilan gambar kita harapannya bisa tahu ya kenapa penyebabnya. Bisa jadi juga karena chin guardnya tersebut yang membuat angin masuk ke dalam sehingga menerpa mikrofonnya lumayan kencang. Tapi harusnya dead cat itu berfungsi ya teman-teman, atau mungkin malah dead catnya yang kurang bagus. Ya, ini kita masih mencoba. Kira-kira 3 kilo lagi kita akan sampai ke tempat tinggal. Mudah-mudahan kita bisa dapat kecepatan yang agak tinggi ya. Nah nih, mudah-mudahan dapat nih. Nah ini anginnya lumayan nih teman-teman. Kenapa saya pengen mengutak-atik mikrofonnya? Karena menurut saya audio itu penting teman-teman. Karena gambar juga penting, tapi kalau resolusinya agak turun-turun dikit atau nggak jelas tapi audionya clean itu masih akan bisa dimaklumi teman-teman, dibandingkan sebaliknya ya. Audio bagus, gambar jelek, orang masih bisa mendengarkan suara kita, masih oke gitu ya, bahkan masih bisa kita lihat. Tapi kalau sebaliknya, gambar bagus tapi suaranya gebret, kemudian tidak jelas apa yang dijelaskan, orang mungkin akan males ya nonton video kita. Bener gitu nggak sih? Karena kemarin saya juga sempat membeli adapter merek Sinova yang cukup mahal. Saya pikir bisa plug and play, ternyata tidak bisa teman-teman. Jadi kita membutuhkan adapter aftermarket, jadi bukan yang memang memang aftermarket ya, tapi selama ini kan Sinova ini digadang-gadang satu produk yang paling sesuai lah dengan action cam ini. Cuman setelah saya coba itu tidak mendetek apapun teman-teman. Jadi ya perlu saya adjust lah ya. Dan memang cukup tricky karena sudah beberapa kali justru malah saya pernah menggunakan mikrofon wireless Costa teman-teman. Wireless Costa yang biasanya buat teman-teman melakukan take video-video vertikal, kemudian ya video-video horizontal juga sih. Cuman teman-teman banyak yang menggunakan mikrofon tersebut karena murah meriah teman-teman, kualitasnya cukup oke, kemudian harganya nggak terlalu mahal. Itu malah saya nggak pakai dead cat, tapi waktu saya pakai jalan itu angin pun tidak masuk teman-teman, bahkan pada saat perjalanan jauh ya. Nah cuman kalau menggunakan mic wireless, saya waktu itu khawatirnya adalah terlalu banyak interference. Jadi saya pengennya sih pakai kabel ya, supaya bisa lebih terdeteksi gitu. Ya mohon maklum teman-teman, kawasan tempat tinggal saya ini memang daerah padat ya, jadi harus sabar-sabar, terutama di persimpangan seperti ini. Kita lanjutkan videonya. Kalau bagus nanti kita perlu perbanyak mikrofonnya teman-teman, karena murah meriah nih. Dan beberapa kali saya menggunakan mikrofon Costa itu saya cukup suka hasilnya, meskipun bukan yang benar-benar terbaik ya, tapi
lebih banyak plusnya daripada minusnya. Nah, mungkin kalau teman-teman banyak melihat video TikTok, kemudian Reels, Shorts, itu banyak loh yang menggunakan mikrofon Kosta yang wireless ya. Nah, kalau kali ini saya mencoba menggunakan mikrofon lavalier dari Kosta dengan menggunakan kabel 3,5 mm dengan jack TRRS ya teman-teman, dengan jack TRRS. Karena ternyata ada beberapa adapter saya yang saya gunakan untuk HP itu ternyata adapternya tipenya adalah untuk mengadopsi TRRS. Nah, itu pelajaran sih, mungkin juga buat teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman punya adapter, kemudian punya mikrofon, misalnya tidak terdetek, bisa dicek terlebih dahulu apakah jenis jack mikrofon dan adapternya itu udah sesuai. Jadi belum tentu rusak ya teman-teman, belum tentu tidak bekerja, tapi bisa jadi itu adalah karena tapi bisa jadi itu adalah karena nggak kompatibel. Misalnya jacknya kita beli yang TRRS, kemudian adaptornya kita pakai TRS, itu akan tidak terdeteksi. Ya teman-teman, itu tadi adalah hasil perekaman dengan menggunakan mikrofon yang baru saja saya beli ya, dengan harga 26.500, dan saya cukup amazed dengan hasilnya. Saya coba dengan kondisi ekstrim, dengan angin, kemudian saya teriak-teriak, itu hasilnya sangat baik dan gak gebret ya teman-teman. Bahkan angin juga tidak mengganggu kualitas suaranya atau putus-putus. Nah, mungkin kesimpulan saya, ada kemungkinan bahwa kemarin saya error ada di satu, karena mikrofonnya terlalu sensitif sehingga nggak bisa kalau diletakkan terlalu dekat gitu ya. Kedua, kemungkinan adalah masalah di adapter. Nah, adapternya mungkin saya sarankan tuh teman-teman cari yang build quality-nya bagus ya, meskipun murah nggak apa-apa, tapi build quality-nya itu yang kokoh sehingga pada saat kena terpaan angin itu dia bisa steady dan tidak mengganggu sambungan antara adapter dengan kabel mikrofonnya. Ya mungkin itu ya yang bisa saya bagikan, singkat saja videonya, karena saya juga sedang mencari format untuk ngevlognya juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa di video berikutnya.